Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan di penghujung tahun 2023 ini, saya mau sedikit memberikan pandangan terkait dengan hal-hal yang mungkin saya temukan di dalam praktek sehari-hari dan ingin saya share bersama dengan teman-teman semua para pemirsa YouTube channel saya, Andri Psikosomatik. Sudah lama kita bersua di YouTube channel ini, sudah lebih dari 10 tahun buat yang memang mengikuti dari sejak awal sampai sekarang ini ya. Sudah ada sekitar 296.000 subscribers. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah ikut andil dalam menyebarkan informasi berkaitan dengan gangguan psikosomatik cemas ini. Pada awal sejak dibuat video YouTube ini, tujuannya memang adalah memberikan informasi berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan yang khususnya adalah kasus-kasus cemas dan psikosomatik. Waktu itu saya melihat tidak terlalu banyak informasi yang berasal dari profesional di bidang kesehatan jiwa, dalam hal ini adalah dokter jiwa, terkait dengan masalah-masalah gangguan kejiwaan, cemas, dan psikosomatik. Ya, mungkin sebagian teman-teman menyadari bahwa gangguan psikiatri kebanyakan diidentikan dengan suatu kegilaan atau gangguan yang dikenal dalam bahasa kedokteran jiwanya adalah schizophrenia atau golongan penyakit psikotik. Jadi kalau kita waktu itu berniat untuk memberikan informasi selain daripada kasus-kasus gangguan yang berkaitan dengan gangguan yang biasa seperti kayak psikotik dan schizophrenia, tujuannya adalah teman-teman itu bisa mengenali apa sebenarnya yang menjadi problem awal terjadinya gejala-gejala kejiwaan seperti cemas dan psikosomatik. Karena pada pengalamannya kalau kita perhatikan ya, sebenarnya banyak kasus sampai saat ini pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas dan psikosomatik itu lebih dominan akan datang ke dokter spesialis non jiwa. Jadi mereka datang karena keluhannya memang bukan berkaitan dengan perasaan kecemasan, depresi, ataupun juga kekhawatiran yang berlebihan, mungkin di awalnya. Tapi lebih kepada gejala-gejala fisik, ya seperti keluhan jantung berdebar, sesak napas, lambung, perasaan nggak nyaman yang dialami badan yang rasanya tidak fit, ya atau kelelahan yang berlebihan. Dan waktu tahun 2010, saya ingat sekali ketika saya mulai memberikan edukasi terkait dengan masalah ini adalah ketika saya mulai berfokus setelah 2 tahun lulus sebagai dokter jiwa dan kemudian menemukan berbagai masalah kejiwaan yang ada di dalam praktek. Akhirnya saya memutuskan saat itu untuk lebih fokus ke bidang psikosomatik dan gangguan kecemasan ya sampai saat ini. Apalagi saat itu saya baru saja kembali dari Amerika Serikat untuk mengikuti course khusus di bidang psikosomatik. Dan saat itu para pengajar di sana memang seringkali meningkatkan awareness atau kesadaran kita bahwa sebenarnya fokus utama dari berbagai masalah kejiwaan yang sering dominan ada adalah di gejala-gejala psikosomatik cemas ini yang belum secara penuh ya itu diketahui sebagai suatu kondisi gejala gangguan kejiwaan. Apalagi kalau di Indonesia yang mungkin secara stigma itu dominan ya pada kasus-kasus gangguan kejiwaan itu adalah bagaimana kalau orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dianggap gila gitu ya. Jadi orang takut gitu ya untuk datang ke dokter jiwa. Apalagi kalau kondisinya sebenarnya gejalanya fisik katanya. Mana iya saya mengalami gangguan kejiwaan padahal saya gejalanya fisik seperti itu.
Dan inilah yang kemudian, membuat saya berpikir ada baiknya kalau kita mulai memperkenalkan kondisi gangguan kejiwaan lain selain daripada gejala-gejala yang khas gangguan jiwa seperti skizofrenia. Nah, waktu itu kita melihat bahwa perspektif orang belum sepenuhnya menyadari tentang bagaimana mencoba mencari pertolongan kalau dia mengalami gejala tersebut. Sehingga pada awalnya kita memberikan, banyak ya, berbagai macam video-video di YouTube terkait dengan gangguan, psikosomatik dan gangguan cemas dari sisi gejalanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman kalau melihat, berbagai macam video saya di kondisi 10 tahun yang lalu itu banyak akan berbicara tentang, dominan ya gejalanya. Gejala gangguan cemas itu seperti apa, gejala panik itu seperti apa, gangguan cemas menyeluruh, kemudian jangan terkecoh oleh gejala-gejala fisik yang sebenarnya merupakan gejala kejiwaan gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam konteks bagaimana kita melihat, perspektif ini sebagai salah satu masalah yang perlu kita tangani. Dan itu ialah yang akhirnya memberikan, kesempatan kepada saya untuk akhirnya bisa memberikan kepada teman-teman, berbagai macam video yang sampai saat ini kalau saya hitung sampai sekitar 1.200 ya, lebih. Ya mungkin hampir 1.300 ya video berisi gejala-gejala dan tanda. Dan kemarin di Oktober 2023 saya kemudian memutuskan untuk memberikan, kesempatan buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana, gangguan kejiwaan, terapinya dari sisi psikoterapi, dan itu berbayar, berlangganan ya. Mengapa berlangganan dan berbayar? Karena saya yakin tidak semua orang perlu dan mau mengikutinya. Dari sekitar 90-an saat ini ya, pelanggan juga tidak semuanya yang sebenarnya berlangganan itu untuk mendapatkan, pengetahuan tentang bagaimana menerapi diri sendiri. Di dalam playlist khusus ya, ada namanya kelas khusus psikosomatik. Sebenarnya itu ada step by step dari 1 sampai 6 cara-cara bagaimana mengelola pikiran dan perasaan menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, sebagai dasar dari perubahan sikap kondisi. Yang lainnya masih berkutat dalam konteks gejala sehingga sebenarnya, tidak tepat ya kalau kita melihat bahwa, problem gangguan kejiwaan hanya dilihat dari sisi gejalanya saja, tanpa kita berupaya untuk bagaimana mengurainya. Kalau kita lihat begitu juga pada saat, saya bertemu dengan pasien di dalam praktek sehari-hari ya. Mereka kan, seringkali meminta ya untuk bagaimana sih caranya supaya bisa jadi lebih bagus gitu, Dok. Pikiran saya tuh bisa lebih positif, nggak overthinking seperti itu. Dan saya bilang sebenarnya kembali lagi kepada kondisi Anda sendiri. Kebanyakan dari kita itu kepingin cepat, ya makanya kenapa seolah-olah hipnoterapi itu bisa menawarkan jawabannya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya ini berproses. Seorang yang mengalami gangguan kecemasan, pada awalnya itu tidak langsung bergejala seperti yang ada di dalam praktek keseharian saya bertemu dengan pasien. Kebanyakan dari mereka mungkin berproses dulu berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru menjadi kondisi gangguan kecemasan yang real, yang ada di dalam praktek sebagai suatu kondisi gejala yang sangat mengganggu. Sebelumnya mereka akan berada pada situasi yang berproses. Dan itu tidak disadari kebanyakan ya, karena kita sendiri kan tidak lahir dalam kondisi yang sama setiap orangnya. Ada orang yang cukup beruntung, mungkin kehidupannya cukup stabil, cukup baik. Ada juga yang tidak beruntung, ya berada di dalam situasi yang keras, yang tertekan. Dan ada juga yang sengaja, dalam tanda kutip, tidak sadar mungkin, melibatkan dirinya dalam situasi-situasi yang tidak baik. Nah ini yang paling penting ya, karena
saya sering banget ketemu pasien yang sudah jelas itu udah nggak bener, kayak contoh kita pakai narkoba lah ya, udah jelas pakai narkoba nggak bener ya, tapi dimakan juga itu, dipakai juga gitu ya. Udah jelas ganja nggak bener. Rokok aja sebenarnya juga banyak orang bilang, merokok, nggak apa-apa Dok. Ya terserah deh mau ngomong merokok nggak apa-apa ya, tapi yang jelas merokok merugikan kesehatan kita, ya. Dan itu tidak disadari gitu oleh banyak orang, karena secara kognitif tuh sudah tidak bisa terima. Maka daripada itu, kalau saya bilang di dalam praktek, ketika ketemu pasien pertama kali dan mereka meminta untuk bisa membantu dirinya dengan terapi kognitif, paling pertama yang saya tekankan adalah perubahan perilaku. Jadi terapi perilakunya dulu. Yang paling mudah apa? Atur pola tidur, atur pola makan, dan atur olahraga. Itu dulu ya. Penting banget tuh. Yang paling utama, ya, atur pola tidur, atur pola makan, dan atur olahraga. Bisa nggak kita menempatkan diri kita pada posisi kita berolahraga, exercise, ya, 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu. Jalan kaki misalnya. Anda bisa? Ya, Anda mau? Nanti ada alasan nih. Hujan lah sekarang ya, pagi-pagi. Kemarin waktu musim kemarau kemana aja gitu? Panas Dok. Nah itu dia. As long as we know ya, sepanjang yang kita tahu, selalu akan ada alasan. Ya, selalu akan ada reason untuk melakukan sesuatu hal yang baik sekalipun. Padahal kita tahu itu bagus gitu. Tapi tetap aja akan ada reason, ada alasan untuk tidak melakukannya. Jadi kalau saya sebagai psikiater, kalau kita mau berkeras hati gitu ya kepada pasien, itu pasien akan bilang galak banget nih psikiaternya. Maksa banget nih untuk lebih. Tapi sebenarnya itulah untuk kebaikan teman-teman. Dan teman-teman memang harus self disiplin gitu, harus disiplin yang baik. Saya ngelihat itu yang sulit ya. Saya sengaja, ada kan beberapa yang bilang ada komentar-komentar negatif gitu misalnya. Nggak banyak sih, saya tahu lah kebanyakan dari teman-teman subscriber saya itu udah paham banget tentang bagaimana kita berproses dari 10 tahun yang lalu saat YouTube channel ini dibuat gitu ya. Ada yang bilang, "Kenapa sih harus bayar?" Gitu ya. Saya bilang, "Nggak semua harus bayar. Anda kan bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari 1.200-an video itu secara istilahnya free lah, walaupun Anda harus bayar kuota tentunya ya, dan nonton iklannya kadang-kadang. Tapi di luar daripada itu, yang bayar saja diminta untuk mengikuti playlist awal dulu tuh dari yang 1 nomor sampai nomor 6 ya, cara terapi perilaku sendiri di kelas khusus psikosomatiknya, itu tidak. Karena begitu live, begitu saya membuka forum tanya jawab di komunitasnya, pertanyaannya ya masih tentang gejala, ya. Jadi orang tuh terlalu berpikir tentang apa yang dia alami dulu, dia belum memahami, dan dia tidak bergerak maju untuk menyatukan pandangan dan pikiran dia untuk mengubah dirinya menjadi jauh lebih baik. Kalau Anda nggak ngerti dengan apa yang saya omongin ini, Anda ulang lagi aja videonya ya, dari awal mungkin supaya Anda benar-benar paham sebenarnya apa yang sebenarnya harus dialami dan dilakukan di dalam proses seperti ini. Itu yang paling penting. Saya sengaja menyempatkan waktu untuk berbicara kepada teman-teman terkait dengan apa yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan untuk membantu diri teman-teman sendiri. Nggak harus ikut langganan itu untuk bisa menjadi jauh lebih baik. Tapi kayaknya emang susah kalau menurut saya. Sebagian orang dari kita itu agak sulit. Kalau yang benar-benar membaik tuh, kata saya melihat ada beberapa komentar dengan mengikuti uh, uraian saya di video YouTube di channel ini, itu banyak yang kemudian mendapatkan pencerahan, kemudian membaik dengan pengobatan dan juga dengan mendengarkan berbagai macam ilmu dari sini, itu membaik. Ada saya punya pengalaman beberapa kali ya, pasien datang hanya untuk berucap terima kasih. Ya mereka nggak minta obat, mereka sudah meyakini bahwa mereka sudah baik, mereka sudah bisa mengelola pikirannya dari nonton video YouTube itu secara teratur. Ya ada kan, sembuh tanpa obat, ada playlist-nya, Anda bisa lihat tuh ya, terapi perilaku itu diri sendiri, sudah dilakukan sebenarnya, cuman di kelas yang langganan itu memang dikhususkan step by step teori dasarnya. Tapi tetap aja sih nggak semuanya, kepingin ya, lebih pengen ya, eee, langsung pengen sembuh gitu, makanya banyak orang mikirnya hipnoterapi gitu, padahal tidak sepenuhnya benar.
Ya mudah-mudahan apa yang saya bantu kepada teman-teman itu bermanfaat ya. Saya berharap juga banyak orang yang mulai memahami dan mengerti, terutama caregiver juga ya, para, caregiver, orang-orang support system di sekitar pasien, supaya mereka juga jadi ikut paham ya terkait dengan masalah ini. Karena memang tidak mudah menjalani hidup sendiri dengan gangguan kecemasan. Anda harus berjuang ya, tidak mudah, perlu waktu, kadang-kadang naik turun ya, up and down, banyak turunnya bahkan daripada bagusnya seringkali. Tapi percayalah dengan adanya harapan Anda menjadi jauh lebih baik, maka Anda bisa melakukan sesuatu untuk menjadi jauh lebih baik tersebut. Salah satunya mungkin dengan mengikuti cara-cara sederhana yang ada di video-video di channel YouTube Andri Psikosomatik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, mantra kita bersama ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.